macam-macam, mungkin saya tidak usah jelaskan semuanya, tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa dari tugas satu ke tugas yang lain, dari pengalaman satu ke pengalaman yang lain, sebetulnya saya mengalami perubahan. Ya, mungkin yang ingin saya garis bawahi yang nomor 8 ya, pertobatan 8 itu adalah pertobatan yang mungkin mengubah cara pandang saya terhadap bumi, yang menyebabkan juga hari ini saya diundang ada di tengah-tengah para pastor. Ya, jadi saya ikut training global warming yang sekarang sudah jadi global boiling ya di Melbourne. Dan ini kameranya saya harus gimana? Ya pusing ya. Jadi harus di sini ya. Oke. Demi kepentingan rekaman. Oke. Di sini boleh Romo. Oke, ya sudah, jangan terlalu jalan-jalan katanya. Begitu disuruh tidak jalan-jalan tidak bisa bicara lagi. Jadi tahun 2009 itu 15 tahun lalu pertama kali itulah saya mengikuti kegiatan yang ada hubungannya dengan lingkungan hidup. Ya, baru sadar bahwa bumi ini makin rusak dan makin panas. Maka retret kita nanti saya akan jelaskan prosesnya atau bahannya. Dan tidak menambah satupun tugas kepada para pastor yang tugasnya sudah banyak. Ya, saya mohon maaf ini hanya komentar spontan saja. Saya agak terkejut tadi ketika Pastor Simon Petrus Matruti ya, betul Romo Sipe ya, maju. Tapi saya merasa itulah keindahan kita juga bahwa kita boleh bicara, meskipun belum tentu selalu didengar atau apapun. Nggak tahu, saya tiba-tiba merasa sesuatu yang luar biasa dari ini. Karena kadang-kadang kita ini mendengar suara Tuhan lewat macam-macam kejadian, lewat macam-macam orang dan sebagainya. Dan pertanyaan bagi kita adalah apakah kita terus terbuka atau tidak. Jadi selama retret dari tanggal 22 sampai 25 ini saya harap para pastor menemukan semacam, saya sebut pertobatan baru atau panggilan baru yang tidak perlu dibuat SK-nya, yang tidak perlu menunggu ada penugasan dari Bapak Uskup, tetapi akan memperkaya apapun yang saat ini sedang dikerjakan. Ya, mudah-mudahan ini tidak menjadi beban, tidak menjadi tambahan pekerjaan, tetapi memberi sukacita baru atau perspektif baru. Hari ini tema utamanya sebetulnya adalah saya ingin menyatukan dulu frekuensi. Besok baru kita masuk ke materi yang lebih ekologi lingkungan hidup. Tapi hari ini sebetulnya bersama-sama apakah kita ini bagian dari gereja Katolik yang satu. Tapi secara khusus adalah di bawah Paus Fransiskus. Ya. Nanti tanggal 3 sampai 6 September Bapak Paus akan ada di Indonesia. Pastor-pastor akan ada yang ikut misa di sana. Tanggal 5. Dari sini mahal juga tiketnya ya ke Jakarta, belum hotelnya dan sebagainya begitu ya. Tapi biarlah itu menjadi suatu tanda, menjadi simbol bahwa kita ini satu gereja yang luar biasa ya. Beberapa tahun terakhir ini saya tanda petik makin bangga gitu jadi pastor Katolik, menjadi orang Katolik, menjadi imam Katolik. Di grup imam keuskupan Amboina saya memberi Google Drive. Apakah para pastor melihat? Ya, ada Google Drive itu yang disebut kunjungan Paus. Itu isinya adalah koleksi dokumen. Semua dokumen Paus yang ada di Dokpen KWI saya download di situ. Bahasa Indonesia termasuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris tentu dari www Vatikan gitu ya. Tapi juga ada beberapa dokumen KWI, dokumen Vatikan kedua dan lain-lain. Dengan tujuan mudah-mudahan kita semua semakin bersatu sebagai gereja Katolik. Google Drive itu kalau mau disebarkan kemanapun silahkan, dan itu Google Drive yang bertumbuh. Ya, misalnya artikel tentang Paus Fransiskus, di situ ada 2 artikel baru dari Hidup yang paling baru dari Pak Sularto tentang Paus, dan juga ada Romo Kris Surinono CDD atau apa begitu. Juga menulis di Hidup, karena saya tidak punya PDF-nya, saya foto saja dan saya masukkan di situ juga. Sebetulnya dalam rangka untuk melengkapi berbagai dokumen ya. Kemudian saya sudah mengirim PPTX yang untuk pertama dan kedua. Yang pertama itu yang hari ini tidak akan dibahas semuanya. Yang kedua adalah pengantar untuk besok.
Mungkin izinkan supaya sebelum lupa pengantar untuk besok. Jadi besok kita sarapan di tempat masing-masing, terus misa di sini. Sudah misa kita akan pergi ke kedua pasar ya. Saya harapkan bisa selesai kurang lebih 1 jam saja. Dan sesudah 1 jam kembali untuk sedikit merumuskan, pergi berdasar kelompok. Romo Agus, mana Romo Agus? Apakah kelompoknya sudah jelas ya, mereka pergi kemana dan sebagainya? Nanti mungkin harus diumumkan besok saja ya. Nanti akan ada kendaraan atau apa seperlunya begitu. Kembali kemudian mencoba merumuskan apa yang ditemukan. Catatan-catatannya ada di PPTX yang disebut nomor 2 ya. Dan bagian pengantarnya adalah sebetulnya tentang ekonomi Fransiskus ya, karena saya merasa bahwa sesudah saya beberapa hari ada di sini, yang disebut dengan retret ekologi atau kesadaran ekologi atau spiritualitas ekologi atau kegiatan ekologi itu bukan mengurus taman, menanam pohon, milah-milah sampah begitu ya, tapi bagaimana ekonomi, ekologi dan keadilan sosial bisa berjalan bersama ya. Tadi bahkan ada tugas khusus ini, ekonomi kreatif. Romo siapa tadi? Pastor siapa? Yang mana orangnya? Wah, luar biasa ya. Itu pekerjaan yang berat tapi menarik, Pastor ya. Mohon maaf saya sering ngomong Romo ini karena kebiasaan di Jawa. Di sini ternyata lebih banyak pastor ya, Pastor. Ya, bagaimana para pastor ya? Ingin tanya sedikit, yang pastor-pastor MSC yang hadir, supaya saya tahu kurang lebih ya. MSC agak lebih banyak ya. SVD ya, MSC lebih, yang lain Projo ya. Sini Projo banyak sekali. Saya tadi mendengarkan bagaimana Bapak Uskup membaca gitu, saya bilang bagaimana bisa hafal ya. Tapi saya pernah dulu didatangi seorang pastor dari Keuskupan Chicago, bilang, Father tugasnya apa? Dia bilang kepala personalia di Keuskupan Chicago. Berapa imam? 1.200. 1.000 projo, 200 religius. Wah, itu mah uskupnya aja mungkin sulit mengenal ya. 1.200. Ini baru 120, 10 kali lipat lebih banyak dari itu di Chicago. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana relasi uskup antar imam dengan jumlah sebanyak itu ya. Jadi malam ini tidak sampai malam sekali, kita akan melihat bagaimana paus itu punya peran dalam hidup kita ya. Saya ingin mulai dengan minta waktu pada saudara-saudara para pastor, tolong bicara dengan kiri kanan, kalau bisa berdua, kalau terpaksa bertiga pun tidak apa-apa. Tolong menjawab pertanyaan pertama dalam retret. Seberapa besar Paus Fransiskus mempengaruhi kehidupan para pastor ya? Apakah Paus Fransiskus adalah paus yang punya nggak boleh jalan-jalan? Apakah Paus Fransiskus mempengaruhi? Ya, saya merasa sangat terpengaruh ya, saya merasa sangat terpengaruh. Apakah Paus Fransiskus itu betul-betul mempengaruhi kehidupan para pastor? Sejauh mana? Silahkan 3-4 menit saja, jadi singkat, dengan ngobrol dengan teman-teman. Pastor, apakah saya boleh bisa minta satu asisten untuk memindahkan slide yang bersedia?
2 menit lagi diubah, Pastor. Saya bisa di sini jadinya. Oke. Mohon maaf. Satu menit lagi. Maju. Maju ya. Oke. Baik, cukup. Baik, kita akhiri dulu. Para pastor, saya tidak akan membahas semua dari PPTX yang sudah saya kirim. Saya mencoba juga membaca renstra yang dikirimkan oleh Romo Agus Arbol. Saya mencoba juga membaca apa yang disebut dengan masyarakat industri 4.0 atau Society 5.0, ketimpangan ekonomi dan sebagainya. Tapi saya tidak akan masuk ke detail ke arah sana yang sudah dibahas luar biasa di Kouspan ini. Kalau saya membaca renstranya dan sebagainya, di Bandung nggak punya renstra seperti itu gitu. Di sini luar biasa sangat detail. Saya tanya Romo Agus Arbol, rupanya para pastor di sini terutama yang muda-muda yang memimpin tim sinode atau apapun, tim sistem, memang betul-betul ingin membangun Kouspan ini menjadi Kouspan yang melakukan apa yang ditulis dan menulis apa yang dilakukan. Yang ada dokumennya. Saya kira itu juga sesuatu yang sangat baik. Saya tidak akan masuk ke arah sana. Jadi ketika saya bertanya mengenai Paus Fransiskus sejauh mana mempengaruhi kehidupan kita, waktu beliau jadi Paus, ada seorang Yesuit, komsosnya dari Vatikan begitu, yang bertanya, gereja macam apa sih yang diharapkan oleh Bapak Paus? Baik, saya ingin mendengar satu orang dari sini, satu orang dari sini. Sejauh Paus memberi inspirasi bagi Anda sebagai seorang pastor. Satu orang, boleh? Dari sini? Sini dulu? Nah, silakan. Mewakili. Saya Kustan Fatlolon. Baik, ini sebagai seorang Yesuit, Paus ini yang pertama menurut kelompok kami, dia sebenarnya mengekspresikan dambaan hati dari banyak manusia modern dengan kata-katanya yang kedua, dan ekspresi dia itu dalam banyak dokumen dengan kata-kata yang sederhana, lugas dan menyentuh. Dan karena sentuhan kata-katanya yang lugas itu, maka dokumen-dokumen khususnya tentang lingkungan hidup mendorong orang untuk lebih mencintai lingkungan hidup. Itu saja, Romo. Terima kasih. Terima kasih Pastor Koskan ya. Satu lagi dari sini, saya sebenarnya berharap lebih ke pribadi ya. Sejauh mana saya sebagai seorang imam Katolik tersentuh, terdorong oleh Paus Fransiskus. Ada 2 orang yang merayakan hidup membiara 40 tahun dulu. Juga dapat tugas baru lagi ya. Terima kasih Bapak Uskup, tugas baru saya terima dengan sangat-sangat baik. Terima kasih. Ya. Saya sangat terinspirasi oleh Paus Fransiskus dalam kaitan dengan ekologi. Ya, pandangannya sangat luas dan dalam tentang ekologi, dan itu membuat saya tidak tenang untuk kalau belum bergerak dalam banyak hal berhubungan dengan ekologi.
Saya bahkan memasukkan ide-idenya dalam yayasan dan juga dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dalam sekolah kita, sekolah-sekolah kita. Jadi saya terinspirasi betul dengan gerakan ekologis yang dibuat oleh Paus Fransiskus. Terima kasih. Pastor Karodus ya, itu dapat tugas Komisi Keadilan Perdamaian. Di usia seperti ini loh, Pastor. Saya sebagai pastor yang lebih muda tidak sanggup menerima tugas itu, karena tugas itu sangat berat. Nah, mungkin juga membutuhkan seorang imam senior untuk menjalankan tugas itu, karena keadilan dan perdamaian yang sering dilupakan yang lain. Sebenarnya awalnya justice and peace and integrity of creation, dan keutuhan ciptaan. Wah, itu tugas yang berat sekali. Kalau saya diberi tugas seperti sama uskup langsung pingsan mungkin. Tetapi pastor karena sudah matang mungkin dengan gembira menerima tugas itu gitu ya. Oke. Jadi pertanyaan ini sangat penting untuk saya, meskipun sekarang ini saya bertugas di tanda petik 10 tahun terakhir saya itu tugas di Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup. Ya, yayasan ini bukan yayasan keuskupan, bukan yayasan Katolik. Pendirinya juga ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, dan sudah 10 tahun. Terakhir waktu belum Monsinyur misa sebelum ibu saya dikremasi, ibu saya baru meninggal minggu lalu. Terus saya bilang, ini Monsinyur saya sudah 10 tahun di sini. Ya, lanjut. Saya tidak tahu sampai kapan dengan tugas ini ya. Untuk saya sebetulnya bukan soal ekologi saja, bukan soal Laudato Si saja. Ya, coba kita lihat lanjut, Pastor. Pastor siapa nama? Diakon Rafael ya. Ini wajahnya Paus. Lanjut lagi. Ini beberapa buku ya. Tadinya saya mau bawa nih buku-buku ini. Akhir-akhir ini saya koleksi buku-buku Paus. Untuk buku-buku Paus yang berbahasa Indonesia, saya sudah menulis artikel di Sesawi, apa saja bukunya, termasuk ini tadi kemarin ketemu dengan Elizabeth Ministry, saya mengatakan tolong baca itu buku tentang Paus dan anak-anak, ada 3 buku dari Canisius yang sebetulnya sangat bagus juga. Nah sayang koleksi buku dalam bahasa Indonesia itu terbatas sekali ya. Nah ini yang bahasa Inggris kebanyakan. Kalau kita lihat judul-judulnya, To Change the Church, Revolution dan sebagainya, lanjut ya, Great Reformer dan sebagainya, lanjut ya. Kita sebetulnya akan melihat bahwa Paus ini sedang untuk saya sedang membawa perubahan besar dalam gereja. Perubahan yang untuk saya menggembirakan. Perubahan bisa disebut reformasi, ya, bisa disebut mengubah gereja, bahkan ada yang mengatakan ini Paus terakhir. Maksudnya adalah Paus terakhir dari gereja zaman lama. Kita akan memasuki gereja zaman baru yang akan lebih menawan, lebih memikat, lebih menggembirakan hati gitu ya, lebih membawa sukacita. Karena kata-katanya, semua kata-kata Paus itu umumnya adalah tentang Gaudium, Laetitia gitu ya, Misericordia, semuanya, sukacita, belas kasih dan sebagainya. Gereja yang seharusnya membuat kita ini menjadi lebih nyaman, lebih bahagia. Menjadi imam harusnya lama-lama menjadi sesuatu yang betul-betul menggembirakan, bukan jadi beban. Jadi menerima tugas-tugas macam-macam, hore, terima kasih ya untuk tugas-tugas yang termasuk yang berat, yang mungkin melampaui kemampuan diri sendiri. Ini kita ini para imam ini rada ajaib ya. Ini salah satu kekuatan dari gereja yang sampai tahun 1179 para imam tuh masih boleh menikah. Sejak itu kan tidak ya. Tapi itu menjadi kekuatan yang luar biasa bagaimana kita bersedia menerima dan ditugaskan kemanapun, apapun, yang termasuk melampaui apa yang kita bisa bayangkan. Ya, saya pernah ditugaskan jadi rektor seminari gara-gara ada masalah dengan rektor seminari sebelumnya, dan itu hitungan 1 hari saya sudah harus meninggalkan paroki masuk seminari.
sama sekali tidak apa, seminari gitu ya. Dan saya berkali-kali menerima juga tugas-tugas yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Ya, termasuk pekerjaan yang sekarang saya menerima SK dari Bapak Uskup, termasuk nanti kalau suatu kali saya juga diberi tugas yang lain. Ya, saya belajar untuk menerima meskipun kadang-kadang tidak mudah. Tapi menjadi seorang imam yang bisa menerima tugas apapun untuk saya memang berat tetapi juga menyenangkan ya. Nah, kita lihat jawaban Paus. Paus mengatakan bahwa yang saya bayangkan bukan gereja yang menyambut dan menerima umat manusia dengan membuka pintu-pintu gereja, melainkan menjadi gereja yang menemukan jalan-jalan yang baru yang mampu melangkah keluar dari diri sendiri. Jadi kalau Paus Yohanes 23 membuka jendela gereja, Paus Fransiskus itu membuka pintu, tapi bukan mengundang orang masuk. Tapi Paus mengatakan kita harus melangkah keluar. Kemana itu? Ya, coba kita lihat lagi yang jalannya. Saya melihat dengan jelas sekali apa yang diperlukan gereja di masa depan, yaitu gereja sebagai rumah sakit lapangan. Istilah field hospital church ini diperkenalkan Paus, tetapi kadang-kadang di bahasa sehari-hari di gereja juga jarang diungkapkan ya. Kurang lebih Paus itu melihat bahwa dunia sana tuh sedang luka parah, sedang menderita begitu. Dan mari kita keluar ke sana gitu. Jangan hanya di dalam saja. Saya mengaku-ngaku, mudah-mudahan masih diterima sebagai orang sang lihat. Tapi kalau pastor-pastor memperhatikan, sudah 1,5 tahun di berbagai forum resmi, kecuali lagi mandi di pantai Pertamina gitu ya, saya selalu pakai baju batik Papua dan selalu mengalungkan noken ini ya. Noken ini dari Pak Suryando, direkturnya Tahun Rohani Seminari Interdiosesan di Nabire, teman saya juga ya. Mengapa saya pakai begini? Karena saya mau keluar dari Bandung. Bandung sih gereja yang nyaman, pastor-pastor. Di Ambon ini saya nggak kebayang berapa jumlah pulau, ditugaskan di tempat yang sulit-sulit. Di Bandung, seandainya pastor datang di Bandung bawa mobil ya, pakai mobil ya, terus mampir di setiap paroki yang hanya sekarang 27 begitu, 24 jam sudah bisa dikunjungi semuanya, dan mungkin tidak sampai tangki bensin habis. Saya ingin mengatakan betapa kecil wilayahnya, betapa tidak sulit masalahnya ya. Dulu ada 7 paroki, umatnya di 100 orang. Jadi kesulitan di Ambon ini luar biasa. Di Bandung tidak ada kesulitan itu. Menurut saya saat ini yang paling sulit adalah Papua. Ya, meskipun sebetulnya peradaban Papua tanda petik ya, yang membangun itu adalah orang-orang Kei. Menurut Bapak Uskup Yan Yo yang di Jayapura, sesudah beliau jadi uskup, saya sempat hadir melihat gitu ya bagaimana Bapak Uskup mengadakan misa. Pertama adalah untuk berterima kasih kepada para misionaris, terutama guru-guru yang dikirim dari Kei 100 tahun yang lalu lebih. Dan di Kei pun mereka, yang ada keturunan Kei sedikit di sini siapa? Turki. Monsiurnya bilang di Kei guru-guru itu sudah pakai misa requiem katanya. Pergi itu tidak membayangkan kembali, tidak ada cuti setiap tahun begitu. Sampai di pelosok dimanapun di Papua begitu. Memang ada gaji tapi nggak tahu kapan dibayarkan. Harus bangun rumah sendiri, harus bangun sekolah sendiri, harus mencari murid sendiri, tanda petik cari makan sendiri, nanam keladi dan ubi sendiri begitu ya. Dan mereka tidak pernah berpikir untuk kembali ke Kei, Pak. Ya, kemudian salah satu menikah dengan saudaranya Monsiurian dan sebagainya. Monsiurian berterima kasih bahwa pembangunan Papua saat ini sampai saat ini sebetulnya dibangun oleh saudara-saudara dari Maluku ini. Dan kalau saya sampai sekarang menggunakan ini, saya sebetulnya tersentuh oleh Paus Fransiskus yang mengatakan kamu harus keluar, jangan hanya mikirin diri sendiri. Saya 2 kali ke Sorong, 2 kali ke Jayapura dan Wamena, 1 kali ke Merauke.
Merauke sekarang ini mengalami kesulitan yang buat saya mengerikan. Bukan hanya Bapak Uskup Mandaki akan selesai ya, udah 75 tahun ya. Belum lama ini ada keputusan yang buat saya gila juga. Sekian, bahkan pernah angkanya 2 juta hektar hutan di sana akan dijadikan perkebunan tebu. Hutan siapa gitu? Ketika diambil keputusan di Jakarta, Pak Usman Hamid misalnya Direktur Amnesty International mengatakan ini peta Papua ya. Terus di Jakarta itu para pengusaha dan penguasa membagi wilayah Papua seolah-olah tidak ada orang satupun di situ begitu. Ya, Freeport itu kekayaan Freeport itu yang dimiliki oleh Amerika, meskipun sekarang sahamnya tinggal 49-51% punya orang Indonesia, punya pemerintah Indonesia, tapi selama sekian puluh tahun Freeport ribuan triliun yang diambil. Dan Pak Harto sudah menjual Freeport tahun 67 ketika PPRA baru dilakukan, penentuan pendapat rakyat itu baru ditentukan tahun 69 pun dipaksa ya, ditodong, kalau nggak menyatakan bergabung dengan Indonesia ya dibunuh. Bukan cuma dibunuh yang bersangkutan, keluarganya juga. Tahun ini 5 April 2024 Panglima TNI mengeluarkan surat telegram yang isinya mengembalikan penyebutan nama OPM. Dulu kelompok kriminal bersenjata, kelompok separatis teroris, KKB, KST, yang menangani polisi. TNI itu hanya perbantuan. Tapi dengan penyebutan kembali nama OPM misalnya, maka TNI bisa bertindak. Dan tahun ini saja menurut data Kontras paling tidak ada 5.000 orang atau 5.000 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua tahun ini saja ya. Jadi sebetulnya situasi Papua itu agak mengerikan. Terus saya tanya ke Monsinyur Rian, bagaimana, apakah sebaiknya saya ke Papua gitu? Monsinyur, tidak usah. Kalau Romo tidak, Romo menulis saja dan mengabarkan masalah-masalah Papua kepada publik yang lebih luas. Monsinyur Anton bilang, Romo Ferry jadi pemerhati Papua ya, mau ditugaskan ke sana katanya. Bukan tidak mau, tetapi saya mau berjuang dengan cara yang lain ya. Dan kalau saya sharing soal ini agak pribadi, saya ingin mengatakan bahwa yang mendorong ke arah sana itu Paus Fransiskus. Paus Fransiskus mendorong saya untuk keluar dari dunia saya yang nyaman gitu ya. Sebetulnya saya setiap kali ditugaskan juga keluar lagi. Saya pernah nyaman jadi ketua komisi kepemudaan 6 tahun, tahu-tahu belajar ya. Pernah nyaman jadi ekonom, saya ekonom 10 tahun, ganti lagi ya. Yang paling nyaman, paling menyenangkan adalah jadi sekretaris, sebelumnya pengurus, kemudian sekretaris Yayasan Unpar, Universitas Katolik Parahyangan. Paling luar biasa karena saya mengakhirinya dengan dipecat. Jadi sebagai imam juga pernah dipecat gitu ya. Dan dipecat itu senang. Monsinyur sebenarnya bertanya kepada saya, Romo Ferry mau mengundurkan diri atau dipecat? Saya bilang waktu saya diminta jadi pengurus dan sekretaris yayasan bukan karena saya melamar loh, diminta kan, ditugaskan. Jadi sekarang saya tidak akan mengundurkan diri, pecat saja Monsinyur. Oke, lalu diberhentikan gitu ya. Tapi karena diberhentikan akhirnya saya sekolah lagi S3 dan sebagainya. Dengan para uskup itu Monsinyur, saya tuh dengan para uskup suka bentrok Monsinyur, tapi tetap cinta gitu Monsinyur. Suka apa? Dengan Monsinyur Joyo saya kan 10 tahun jadi ekonom ya. Saya senang sekali, sering beda pendapat dengan beliau, tapi saya sampaikan, tapi beliau tetap hubungannya tetap enak gitu. Biar gimana pun kita adalah hubungannya anak dan bapak gitu ya. Dan itu dengan Monsinyur Pujo, dengan Monsinyur Suharyo, dengan Monsinyur Anton apalagi. Jadi bisa tetap berbeda pendapat, kadang-kadang ada perselisihan, ada konflik, tapi betapa menyenangkannya ketika kita bisa tetap menjalin atau mempertahankan relasi kekeluargaan yang tetap enak. Boleh berbeda pendapat, saya sampaikan. Beberapa kali Monsinyur bilang, ya Romo Ferry saya sudah mendengar tapi saya ngambil keputusan yang berbeda, silakan Monsinyur. Nah, itu menyenangkan sekali dalam arti itu ya. Jadi sekali lagi Paus Fransiskus ini bukan mendorong saya untuk
aktif di lingkungan hidup, tidak. Tapi untuk keluar dari cangkang, dari kenyamanan dan sebagainya. Kita lanjutkan ya. Ini beberapa dokumen dari Paus Fransiskus, saya sampai membawanya gitu. Frater Diakon bisa tolong mengambilkan. Ya, terima kasih. Ini saya suka demonstratif membawa buku-buku ini juga dalam pertemuan dengan umat. Karena ini apapun yang saya bawakan untuk umat, saya selalu menghubungkannya dengan Paus Fransiskus. Oke, waktunya hanya setengah jam lagi ya. Para pastor yang ada di sini ini, saya tanya dulu, Katolik atau bukan? Pastor Katolik bukan? Oke ya. Kan kita janji ya untuk menghormati Paus, para uskup dan penggantinya dan sebagainya ya. Paus itu pernah menulis Evangelii Gaudium, oke ya? Sudah baca atau belum? Sudah ada. Oh sudah, saya dengarnya sudah itu ya. Sudah baca Laudato Si? Sudah. Sudah baca Amoris Laetitia? Sudah? Ada yang tahu catatan kaki 351 isinya apa? Sudah baca Gaudete et Exsultate? Ya. Christus Vivit? Ini hanya beberapa yang saya bawa. Querida Amazonia? Fratelli Tutti? Laudate Deum? Kalau belum masih ngaku Katolik, saya suka bilang begitu. Tapi kepada para pastor saya tidak bertanya. Biasanya kepada umat saya bilang, kalau saya tanya satu-satu dokumen itu, ini semua yang ada di sana, umumnya mengatakan belum. Terus saya suka mengatakan, loh ngaku Katolik belum membaca dokumen-dokumen penting, dan karena ini merumuskan arah gereja yang baru ya. Para pastor, saya punya dua pilihan untuk pergi keluar, satu ke pantai, satu lagi ke pasar, tapi saya memilih besok ke pasar lebih dahulu untuk mengatakan bahwa sebetulnya masalah ekologi itu bukan masalah memilah sampah, menanam sayuran, membuat taman, menanam pohon, tetapi bagaimana merawat rumah kita bersama yang keseluruhannya sebenarnya bukan hanya masalah lingkungan hidup, luas daripada itu. Tadi saya mengatakan saya aktif di lingkungan hidup, tapi sekarang juga saya jadi pemerhati Papua misalnya. Karena bagaimana mungkin kita merawat lingkungan hidup saudara-saudara kita di Papua, tanda petik ya, mohon maaf kalau di sini ada TNI dan pemerintah merasa di 1 tahun oleh pemerintah Indonesia. Ini Pak Jokowi baru dicaci maki lagi oleh orang-orang Papua karena Pak Jokowi baru hadir, baru saja nih ya, Hari Anak sedunia atau apa di Papua, di Jayapura. Tapi orang-orang Papua makin jengkel dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi tidak pernah mau berdialog, bangun jalan. Mereka ini bangun jalan ini lebih bisa menguasai daerah-daerah. Pak Jokowi nggak mau berdialog dengan masyarakat, kasarnya jalan, ngasih makanan, ngasih macam, tetapi tidak sungguh-sungguh mau mendengarkan. Lain dengan Gus Dur, lain bahkan dengan Presiden SBY. Ya, Gus Dur masih dihormati, Presiden SBY malahan apa? Masih dianggap jujur karena dia mengatakan saya ingin menyelesaikan masalah, tapi tidak sanggup menghadapi hardliner. Ya, orang-orang keras yang pengen tetap mengeruk, pengen memanfaatkan Papua dengan mereka menjadi ATM gitu. Nah, mohon maaf hari ini muncul sedikit tentang Papua. Saya hanya ingin memberi contoh adalah bahwa di luar sana masih banyak penderitaan. Kata Paus, kita harus jadi fit hospital church. Ya, bukan hanya melihat sampah yang dibakar kemudian kita melakukan sesuatu, tapi kalau ada ketidakadilan, ini Pastor Karoldus kelihatannya tugasnya nanti akan jadi penting ya. Romo Pascal di Pangkal Pinang, di sana human trafficking yang sangat kuat. Kan dia sampai diadukan dan sebagainya. Itu pekerjaan yang sangat sulit. Ada banyak ketidakadilan, ada banyak situasi di mana sebetulnya belum terjadi perdamaian, apalagi keutuhan ciptaan. Jadi PR besar sekali. Jadi dokumen-dokumen ini sangat penting. Saya sungguh berharap bahwa
para pastor minimum mau bertobat untuk membaca dokumen-dokumen itu. Kalau para pastornya saja tidak membaca, mempelajari, bukan hanya membaca, mempelajari ya. Kata Kardinal Suharyo, baiklah kita tidak berfokus pada kunjungan Paus nanti September. Tapi mari kita coba bertanya, apakah kita berusaha memahami pemikiran Paus yang lebih lanjut, mengikuti teladannya. Ya, kalau memang Pausnya rendah hati, teladannya hidup sederhana, kita juga begitu atau tidak gitu kan? Bukan hanya pemikirannya, gaya hidup beliau juga. Bagaimana gaya hidup beliau sebagai pimpinan dan sebagainya. Bagaimana gaya hidup beliau sebagai pribadi, kan kita ingin mengikuti teladan. Ya, lanjut. Ini lumayan video, saya akan lewat. Lanjut, kita akan masuk ke Evangelii Gaudium saja. Ya, oke. Nah, kalau saya ditanya mana dokumen yang paling penting untuk saya kira untuk kita semua Evangelii Gaudium. Ya, bukan Laudato Si. Bukan Amoris Laetitia, ini sorry ya. Bukan Christus Vivit. Jadi sebetulnya intisari dari teologi atau pemikiran Paus semuanya sudah ada di Evangelii. Tapi turunan dari Evangelii Gaudium untuk bidang lingkungan hidup jadi Laudato Si gitu. Tapi pokok-pokok pikiran tentang alam sudah ada di Evangelii Gaudium. Pokok-pokok pikiran tentang keluarga sudah ada di Evangelii Gaudium, nanti diturunkan jadi Amoris Laetitia gitu. Tentang orang muda sudah ada, baru nanti diturunkan dalam Christus Vivit misalnya begitu. Jadi yang betul-betul seandainya para pastor sungguh-sungguh hanya ingin membaca satu dokumen, yang lain juga bagus, tentang persaudaraan sudah ada di Evangelii Gaudium, nanti keluarnya di Fratelli Tutti begitu. Baca Evangelii Gaudium. Ya, kita coba membaca beberapa saja, semacam pungta sebelum tidur begitu. Beberapa Evangelii Gaudium ya. Lihat, setiap umat Kristiani dan setiap komunitas harus mencari dan menemukan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tapi kita semua diminta untuk mematuhi panggilannya, untuk keluar dari zona nyaman kita, untuk menjangkau seluruh periferi yang memerlukan terang. Salah satu yang menyolok untuk saya selama berkeliaran atau pergi ke sana kemari di sini adalah di tempat yang saya sempat lihat, kita punya gereja yang besar-besar, saudara. Ya, besar semua, di Olilit Barat, yang di Matias, semua Tritunggal, semuanya besar dan bagus. Syukur toh bahwa kita bisa membangun gereja yang besar. Tapi kalau kita di luar ada sampah, kok ada tempat sampah gitu? Ya, di Lampung saya sempat mengatakan di Bandar Jaya ya. Pasturnya itu teman saya, kakak kelas saya, Romo Suhendri Saikan, ya dari dulu dia sekolahnya di Bandung juga. Rajin sekali merenovasi gereja. Belum lama ini renovasi taman, diresmikan oleh uskup juga ya taman. Tetapi jalan di Lampung itu rusak berat. Ya sudah sampai ditinjau presiden, mobil presiden aja mogok, kasarnya begitu ya. Pernah dengar ya? Terus saya di Bandar Jaya itu, ini saya berani menyebut nama dan sebagainya, saya bilang, Romo Suhendri Saikan gimana? Soalnya saya dengar kolekte kedua untuk perawatan gereja gitu ya. Saya bisa bilang nggak? Nanti Romo coba gerakan paroki Bandar Jaya kalau bisa selampung. Saya ngomong juga sama calon anggota DPR, DPRD, DPD gitu ya. Berani nggak? Ayo kita bikin kolekte kedua untuk perbaikan jalan. Ya. Jangan hanya perbaikan gereja gitu, perbaikan jalan. Orang jalan di depan gereja aja, wah gini-gini gitu ya. Berani nggak kita juga? Ayo kolekte membangun bukan hanya gereja, gedung gereja, tapi mungkin tempat pengolahan sampah misalnya. Kalau masalah sampah membuat, tadi saya sangat gembira bacaan hari ini, saya tidak memilih bacaan tentang Maria Magdalena ya, Maria yang menangis. Kalau lihat sampah di mana-mana seperti itu, nangis nggak gitu ya? Kalau lihat di depan kita masih ada apa? Foto seperti ini, nangis enggak? Lihat ada rokok seperti ini, nangis enggak ya? Lihat permen seperti ini, nangis enggak gitu ya? Lihat tisu seperti ini, nangis enggak gitu ya? Jangan tersinggung, Roh. Saya bilang ke Romus, nanti kalau tersinggung jangan undang lagi saya ya. Apakah kita, kalau gerejanya bocor kita nangis, gedung gereja kalau tidak bersih nangis nggak gitu ya?
Mengapa kita tidak menangis juga ketika ada ketidakadilan, ada orang miskin, ada orang sakit, ada sampah, ada bencana alam dan sebagainya. Malam ini hanya ingin mengajak para pastor untuk nanti sebelum beristirahat silahkan melihat kembali lagi PPTX yang saya sampaikan, tapi merenungkan kembali. Ajakan Paus bagi saya yang paling dominan adalah mengajak kita keluar. Kita menjadi imam bukan hanya untuk liturgi, sangat penting, itu adalah puncak, tapi puncak ini kan harus ada sebelumnya dan sesudahnya. Bagaimana hanya bikin puncak saja tanpa naik dulu ke puncak, tanpa kemudian mengalami mujizat Ekaristi, kekayaan Ekaristi turun lagi ke dunia untuk membawa kekayaan itu mengubah dunia. Ya, lanjut yang berikutnya. Yang ini tidak usah, yang 49 mungkin ya. Ini ya. Maka marilah kita bergerak keluar. Marilah kita menawarkan kepada setiap orang hidup Yesus Kristus. Saya lebih menyukai gereja yang memar, terluka dan kotor karena telah keluar di jalan-jalan, daripada gereja yang sakit karena menutup diri dan nyaman melekat pada rasa amannya sendiri. Saya tidak menginginkan gereja yang berambisi menjadi pusat dan berakhir dengan terperangkap dalam jerat obsesi dan prosedur ya. Menurut saya ini nomor 49 ini paling kuat. Bahkan kalau saudara atau para pastor tidak membaca yang lain, nomor 49 ini kalau perlu di print besar-besar ya di kaca di kamar kita begitu ya. Dan setiap kali kita habis mandi mau keluar gitu ya, mau sisir-sisir gitu, lihat nomor 49 terus baca gitu ya. Apakah kita mau memilih menjadi imam yang nyaman dengan diri sendiri, dengan tugas-tugas yang sudah kita kuasai, nyaman dengan umat di sini baik sekali saudara-saudara, betul ya. Wah, kita disediain makanan, disediain kamar yang terbaik. Romo Agus saya lihat kayaknya dibikinin kamar baru tuh, belum pernah dipakai tuh, udah tahu kan dari dulu mereka ya. Jadi sebenarnya itu ruang kosong, saya kira dibikinin pavilion, dibikinin kamar pakai AC segala macam. Wah, jadi pastor di sini jadi raja gitu ya. Kita sangat dimanja, makanan berlimpah dan sebagainya ya. Tapi bersediakah kita juga pergi keluar untuk menjalankan tugas-tugas yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, yang mungkin jauh lebih berat. Tadi Bapak Uskup memberi beberapa tugas yang bilang aduh beratnya gitu ya. Ada Pastor Melki, mana itu Pastor Melki? Tugasnya banyak amat Pastor, tapi senyum-senyum aja. Jadi pastor untuk militer, untuk pastor paroki, masih pastor satu lagi keluarga ya, betul ya. Mungkin masih ada lagi SK. Ada teman-teman saya yang punya 9 SK, 11 SK dari Uskup. Uskup suka lupa bahwa SK saya sudah banyak. Tetapi ya tetap diterima saja ya. Saya waktu menjadi imam yang muda, Monsinyur pernah mengatakan, Romo sebaiknya Romo tidak minta tugas apapun ya, karena kalau Romo diberi tugas atas permintaan Romo dan Romo tidak berhasil, nanti Romo susah itu. Tapi kalau itu tugas dari uskup, itu uskup yang ngomong, uskup saya Monsinyur, jalanin aja. Kalau nanti gagal dan tidak bisa, kan yang nugasin uskup. Ya tidak akan merasa salah sendiri ya. Ya sudah, kan kita sudah berusaha sebisa-bisanya, tinggal kembali. Monsinyur saya sudah mencoba, ternyata saya gagal. Pasti uskup juga ya nanti saya pikirkan, saya pertimbangkan gitu ya. Jadi saya merasa Paus itu mengajak kita untuk membangun gereja baru yang sama sekali berbeda dari gereja yang selama ini sudah kita bangun. Saya berani mengatakan dia the last pope for the gereja masa lalu, tapi the first pope untuk gereja masa depan yang berbeda sama sekali ya. Kita lanjut. Ya, oke, evangeli itu. Oke, kita sekarang ke yang berikutnya lagi. Ya, ini sudah selesai. Oke, ya sampai sini dulu karena sudah jam berapa? Sudah 21.12, kita waktunya hanya 15 menit lagi kurang lebih. Mari kita hening sebentar aja. Yang lain, Romo pastor-pastor silahkan membacanya sendiri. Saya ingin mengundang kita menutup mata, menarik nafas,
dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini di dalam hati saja. Ya. Apakah saya bersyukur menjadi seorang imam? Bahagia dipanggil oleh Tuhan. Ada banyak kawan-kawan kita yang mungkin lebih pandai, lebih hebat, lebih ganteng, lebih macam-macam. Mungkin pernah dipanggil tapi mereka tidak menjawab atau meninggalkan imamat, meninggalkan seminari. Kalau saya sampai hari ini masih menjadi imam, bukankah itu tandanya bahwa Tuhan masih percaya kepada kita masing-masing? Dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi seorang imam, apakah itu bukan suatu mujizat, bukan suatu rahmat dan berkat? Siapakah aku ini? Aku ini orang biasa-biasa saja, mungkin punya banyak kekurangan, pernah melakukan banyak kesalahan, sampai sekarang mungkin punya kebiasaan buruk. Ada banyak orang yang lebih suci bahkan dari kalangan umat daripada saya sebagai seorang imam. Tapi lihatlah bahwa Tuhan mempercayakan gereja dan tugas-tugas kepada saya sebagai seorang imam. Tetap mempercayakan saya untuk merayakan Ekaristi. Bukan karena saya orang yang paling suci, tapi karena Tuhan percaya kepada saya. Apakah kita bangga dengan perjalanan gereja Katolik 2000 tahun, terutama di bawah pimpinan Paus Fransiskus, Paus yang punya kerendahan hati, kesederhanaan, Paus yang memimpin dengan hati dan mengajak kita untuk melangkah keluar. Bukan hanya membuka pintu jendela, bukan hanya membuka pintu mengundang orang untuk masuk, tapi keluar. Apakah kita memilih nyaman di pastoran dan di gereja dengan berbagai kegiatan dengan umat Katolik yang bukan hanya baik, kadang-kadang memanjakan kita? Atau kita juga berani menerima tugas apapun, mungkin di paroki yang paling terpencil, melangkah keluar, meninggalkan pastoran dan gereja sekali-kali untuk melihat apa yang ada di sekitar kita. Apakah masih ada orang yang miskin, yang sakit? Apakah masih ada ketidakadilan? Apakah masih ada kerusakan lingkungan hidup, sampah, sumber air yang menjadi kotor, pohon-pohon yang ditebang, perusahaan-perusahaan yang bukannya membangun tapi merusak? Apakah kita entah menerima tugas apapun, terbuka hatinya, terbuka pikirannya untuk melihat jejak-jejak Tuhan yang mungkin saat ini menangis ketika ada ketidakadilan, menangis ketika ada penderitaan, menangis ketika lingkungan rusak dan kotor, menangis ketika mata air kering, ketika hutan-hutan digunduli. Apakah kita ikut menangis karena merasakan kesedihan yang juga dialami oleh Tuhan, kesedihan yang juga dialami oleh ibu bumi? Besok kita akan berkunjung ke pasar, dan Tuhan bantulah saya untuk selama ini mungkin tidak pernah ke pasar atau ke pasar hanya untuk membeli sesuatu. Semoga besok menjadi lebih terbuka untuk melihat apakah Tuhan hadir atau Tuhan tidak hadir di pasar. Bapak Uskup Monsignor Alexander Joyo Suswoyo, Uskup Bandung, pernah mengatakan semoga ada hubungan yang kuat antara altar dan pasar. Jangan hanya sibuk di sekitar altar, tapi juga membawa seluruh kekuatan yang kita terima dari altar ke pasar, dalam arti ke tengah-tengah masyarakat.